Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membongkar shock breaker depan motor Matic Honda. Ini Honda Vario ya. Sama aja sih seperti Honda Beat, Honda Vario lainnya, atau Honda Matic lainnya, atau Yamaha Matic lainnya, atau motor bebek lainnya ya. Caranya sangat mudah dan gampang. Yang pertama kita buka bautnya dari segitiga menggunakan kunci 14. Ini saya menggunakan kunci 14 ring. Kunci 14-nya itu harus yang masih bagus. Ini saya menggunakan merek Takiro supaya kuncinya mencengkram dengan kuat ya, karena baut segitiga itu lumayan agak keras. Lalu setelah bautnya dibuka, itu bautnya ada dua. Kita tusuk ya obeng min yang udah agak jelek di belahan segitiganya. Nah, halo-halonya udah kebuka atau shock breakernya udah kebuka. Sekarang kita buka bagian yang kanan. Caranya masih sama, menggunakan kunci ring 14 ya. Nah, lalu setelah bautnya dibuka, kita tusuk lagi di belahannya menggunakan obeng min supaya asoknya langsung turun. Nah, kedua halu-halunya atau shock breakernya udah kebuka, dan ini udah bocor parah karena halu-halunya atau asoknya baret ya, udah cacat, udah aus. Dan kita lihat ini udah baret-baret tuh. Kalau yang ini masih bagus, jadi kita ganti asnya sebelah karena yang ori itu bisa beli sebelah ya. Oke, langkah pertama, siapkan bensin untuk mencucinya, karena biar saat penggantian seal dan halu-halunya menjadi lebih bersih dan lebih gampang ya. Nah, setelah bersih, setelah dicuci, kita persiapkan baut L6 untuk membuka bautnya di bagian bawah. Nah, cara membukanya seperti yang saya lakukan. Ditahan pakai asnya, lalu diputarkan kunci L6-nya. Bautnya sudah terbuka. Dan kita tumpahkan aja sisa-sisa oli shock breakernya. Lalu kita tarik asnya. Dan ternyata olinya udah jelek banget ya. Lalu ke langkah selanjutnya, kita buka yang satunya lagi ya. Masih sama, menggunakan cara yang sama. Kita tahan lagi si bottomnya menggunakan as rodanya. Lalu kita masukkan si kunci L6 ya. Lalu kita pukul-pukul seperti ini. Lalu kita tekan ke bawah. Lalu kita tekan menggunakan tenaga yang lumayan full ya. Lalu kita buka si bautnya. Nah, masih sama, kita tarik olinya, kita tuangkan aja ke wadah yang udah disiapkan. Dan kita cuci lagi si asnya supaya kering dari oli, supaya lebih gampang saat pergantiannya. Nah, kita cuci aja asnya dengan menggunakan bensin. Walaupun bensin lagi mahal, tapi harus tetap dibersihin ya pemirsa. Nah, ke langkah selanjutnya kita lap-lap sampai bersih ya. Nah, ini udah bersih asnya ya. Yang ini masih bagus, karena yang cacatnya itu sebelah kanan ya, sebelah. Nah, yang ini udah baret parah tuh. Itu udah gak bisa diakalin ya pemirsa. Harus diganti nih ya. Lalu sekarang langkah selanjutnya kita buka si sepinya atau tutup atasnya. Di sini saya membuat trackernya, membuat sendiri trackernya. Kalau beli juga ada ya yang model seperti ini di online shop. Tapi saya bikin ini dari sisa-sisa pipa lalu menggunakan mur dilas. Tutorialnya ada di YouTube saya. Tinggal cari aja Pay Pencari Inspirasi ya. Ada tutorial membuat tracker pembuka clip shock ya.
Cari aja di channel YouTube saya, Pay Pencari Inspirasi, dan tinggal scroll aja ke bawah atau langsung di pencarian tutorial membuat tracker pembuka sepi halu-halu depan ya. Nah, setelah sepinya kita berhasil dibuka menggunakan obeng min ya. Lalu kita ambil si penahan pernya, lalu kita ambil suling-sulingnya. Karena dalam ada suling-suling dan ada per juga ya. Nah, ini suling-sulingnya. Kita bersihkan aja. Lalu kita sekarang ke pembukaan seal shock. Di sini ada sepi lagi. Di sini ada sepi lagi ya. Jadi kita harus mencungkilnya. Menggunakan obeng min. Lalu langkah selanjutnya, pemirsa atau sahabat cukup menggunakan lahar ukuran 6301 atau lahar bekas Supra yang depan. Lalu dipukul-pukul ke sealnya supaya sealnya agak turun ya. Nah, kalau misalkan belum ada pergerakan, kita pukul lagi si seal shocknya dipukul menggunakan bearing ya. Nomor 6301 itu bekas Supra yang depan belakang atau bekas Jupiter yang belakang ya. Kalau masih keras kita coba yang satu lagi. Karena biasanya agak mudah ya. Lalu kita buka. Oh, ternyata yang ini mah gampang ya pemirsa. Lalu kita cungkil. Mencungkilnya harus ditahan ya. Jadi jangan dihentak-hentak ya. Karena bisa menyebabkan kepecahan atau kerusakan di bottomnya. Jadi harus perlahan gitu kan. Jadi jangan dihentakkan. Jadi harus diurut-urut gitu kan. Nah, kita bersihkan menggunakan sikat gigi. Supaya bagian dalamnya yang sisa-sisa olinya terbuang ya. Karena saat memasukkan sealnya itu harus bersih ya. Tidak boleh ada pasir gitu kan. Lalu yang satunya lagi kita coba. Ini perlahan ya. Jangan dihentak-hentak. Jadi ditarik aja gitu kan. Nah, udah dapet ya pemirsa. Lalu kita bersihkan lagi menggunakan sikat gigi. Karena jangan sampai ada kotoran yang tertinggal untuk pemasangan seal. Supaya sealnya menjadi lebih awet ya. Tanpa kotoran. Nah, kita bersihkan. Kita tiriskan aja terlebih dahulu. Lalu kita bersihkan lagi si hulu yang baretnya. Karena ini mau diganti ya. Nah, di sini saya menggantinya itu asnya itu sebelah. Pakai yang original ya, merek Honda. Tadi saya beli cuma 140 ribuan. Jadi kalau yang original itu bisa beli sebelah ya. Karena original itu dijual terpisah. Nah, kalau untuk yang KW itu gak bisa beli sebelah. Nah, ini untuk sealnya juga bisa beli sebelah-sebelah. Ini udah satu set sama tutupnya ya. Harga sealnya cuma 45.000. Jadi dua kiri kanan sealnya 90.000 ya. Lalu beli asoknya itu sekitar 135-140 ribu tergantung yang jualnya. Lalu di sini kita memukulnya menggunakan bearing nomor 6301. Bisa cari bekas banyak ya. Itu mukulnya biar pas. Jadi kalau menggunakan bearing 6301 itu pas ya. Lalu kita pasang tutupnya. Sepinya jangan lupa dipasang ya. Lalu kita masukkan stempet supaya sisilnya lebih awet dan lebih ringan saat dipakai. Lalu kita pasang si asoknya. Ini sama dengan bit yang pertama ya kalau untuk vario karbu. Jadi sama dengan kode KPY ya kalau untuk kode KPB itu. Karena kan kalau bit karbu itu kodenya KPB ya. Kalau untuk bit lama itu KPY, jadi sama menggunakan KPY. Tadi saya menggunakan KPY karena KPB-nya sedang kosong. Tapi kalau untuk halu-halu itu sama ya. Kalau untuk
kode KPI A dan KPI B, tapi untuk bit EPI itu beda ya. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek gitu kan. Kalau dipasang sih bisa aja gitu kan, tapi akan berubah menjadi lebih pendek atau lebih tinggi gitu kan. Karena kalau untuk diameternya itu sama ya. Nah, sekarang kita langkah selanjutnya masukkan si baut 12-nya menggunakan L6. Lalu kita kencangkan, jangan sampai kendor ya. Ringnya jangan sampai tertinggal karena di situ ada ring tembaga untuk menahan kebocoran sisi oli shocknya ya. Kalau misalkan ringnya hilang bisa menggunakan seal tip ya. Nah, kita kencangkan sekencang-kencangnya, jangan sampai kendor ya. Oke, kita kencangkan dulu pemirsa. Nah, setelah dikencangkan, langkah selanjutnya adalah memasang oli shock ya. Tapi sebelum itu kita lap-lap dulu. Karena kalau di bagian ini emang harus bersih, jangan ada pasir yang menempel ataupun kotoran. Karena bisa menyebabkan sealnya cepat rusak ya. Jadi harus benar-benar bersih ya pemirsa. Nah, jadi untuk takaran oli shocknya itu adalah 75 ya. 75 mili. Dan ini sebotolnya kalau full itu 100 mili, tapi ini tidak full ya. Ini sekitar sisa yang saya ini sekitar sisa itu sekitar 900 mili ya kurang lebih. Karena kalau sampai ke atasnya itu ini full 100 mili untuk sebelahnya ya. Jadi kalau kita pakai 75 mili itu masih ada sisa sekitar 2,5 mili ya. Nah, di sini kita menggunakan 75 mili oli. Jadi dikira-kira aja. Nah, di sini kan ada garis tuh. Kita coba pakai garis yang atas dulu ya. Kalau misalkan kurang empuk, nanti dicek-cek dulu. Nah, ini sekitar olinya itu 75 mili dan untuk sebotolnya itu sekitar 100 mili ya. Tapi ini udah berkurang sekitar 90 milian ya. Jadi kita tinggal dikira-kira aja. Lalu kita tarik-tarik si shocknya supaya si oli shocknya turun ke bawah. Jadi agak dimainin gitu ya guys. Oke, untuk pemirsa mungkin yang mungkin oli shocknya bocor, bisa dicoba ya. Nah, lalu kita tes dulu ya. Jadi dimasukin dulu, dites dulu. Kalau misalkan bunyi geduk-geduk, olinya nanti ditambahin lagi. Kalau misalkan udah pas, tinggal pasang aja. Kalau untuk ukuran standarnya itu sekitar ukurannya itu 75 mili ya. Tapi kalau pengen empuk bisa dikurangin olinya. Ya tergantung beban yang akan dibawa nanti ya. Kalau bebannya cuma sendiri-sendiri aja dikasih empuk aja. Tapi kalau untuk bawa-bawa barang sebaiknya dibikin agak keras aja supaya lebih nyaman ya. Lalu kita pasang klipnya. Jangan lupa ya sepisoknya dipasang. Nah, jadi kalau kita punya alat seperti ini mempercepat pekerjaan dan mempermudah pekerjaan. Lalu kita Nah, seperti ini. Lalu kita tes. Kalau misalkan ada geduk-geduk gitu kan, olinya ditambahin aja ya. Tapi kalau misalkan pas, udah pasang aja. Dan ternyata ini olinya itu masih kurang ya. Jadi ada geduk-geduk gitu. Jadi kita tambahin lagi sedikit lagi. Nah, jadi dicek aja ya.
Kalau misalkan kurang gitu kan ditambahin, kalau misalkan kebanyakan dibuang gitu kan. Oke, kita buka lagi sih klipnya. Kita akan menambahkan olinya lagi. Nah, kita buka lagi. Oke, pemirsa, setelah olinya ditambahkan dan pasnya itu sekitar segini gitu kan. Jadi itu tergantung kenyamanan si pengguna, permintaannya seberapa, maunya gimana ya, kita tinggal pasang aja. Nah, kalau pengen empuk dikasih empuk, kalau pengen agak keras dikasih keras gitu kan. Oke, sekarang kita ke pemasangan aja. Cara memasangnya cukup mudah ya. Jadi kita tinggal baut-baut aja. Nah, setelah semuanya terpasang, asnya terpasang ya, bannya terpasang, jangan lupa ya si cakramnya juga dipasang. Nah, kita sekarang masukkan murnya, kita kencangkan menggunakan kunci 14 dan 19 ya, bisa ring, bisa pas, bisa shock ya. Nah, sekarang setelah bautnya kencang, mari kita coba aja ya. Oke, di sini saya menggunakan kunci 19 shock dan 14 ring pas. Nah, oke. Nah, oke, setelah semuanya terpasang, cakram terpasang ya, baut roda terpasang, ini si kabel kilometernya udah gak ada ya, udah putus, jadi gak diganti. Nah, kita tes. Oh, mantap ya pemirsa, empuk ya, empuk tapi nggak jeduk gitu kan, pas